Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah proses yang super krusial. Kita akan melihat perjalanan tingkat tinggi tentang gimana caranya mengubah sebuah proyek digital dari yang awalnya cuma tumpukan kode mentah menjadi produk berstandar industri yang benar-benar siap rilis. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, coba bayangkan ini. Kodenya udah selesai ditulis, semua fitur udah jalan. Pertanyaannya, apakah proyek ini langsung siap dirilis? Banyak banget dari kita yang gampang jatuh ke jebakan ini. Kita sering mikir kalau baris kode terakhir udah diketik, berarti kerjaan kelar. Kenyataannya, menganggap selesainya proses coding sama dengan proyek siap rilis itu adalah premis yang sangat berbahaya, teman-teman. Di bedah materi kali ini ada 5 poin penting yang bakal kita lewati. Pertama, kita akan bahas jebakan hampir selesai. Lalu lanjut ke debugging dan optimasi performa, menguji kelayakan proyek, masuk ke dokumentasi sebagai kunci profesionalisme, dan terakhir, persiapan portofolio dan industri. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, jebakan hampir selesai. Sebagai developer, jujur aja, kita sering banget ngerasa puas pas fitur utama udah jalan sesuai rencana awal kan? Tapi percayalah, berhenti di titik itu adalah realita pahit yang seringkali menghancurkan seluruh proyek. Mulai dari dokumentasi yang seadanya, nggak ada testing sama sekali, performa yang dicuekin, dan yang paling juara nih, aset yang berantakan. Dibiarkan tanpa struktur. Padahal, naruh aset sembarangan itu ibarat beli tiket sekali jalan menuju bencana penuh bug yang bakal bikin kalian nangis darah di akhir proyek. Nah, biar nggak terjebak di situasi horor tadi, kita butuh yang namanya sistem. Ini dia 6 tahapan wajib dari pipeline finalisasi profesional. Kita mulai dari menyelesaikan fitur atau feature completion, turun ke debugging, lalu optimization, testing, documentation, dan ditutup dengan packaging. Ini bukan sekedar teori, ini adalah urutan logis yang secara tegas membedakan mana proyek amatir dan mana yang benar-benar profesional. Lanjut ke bagian kedua, debugging dan optimasi performa. Di tahap ini, coba posisikan diri kalian sebagai lead developer veteran yang harus beresin semua kekacauan. Ada clipping issue, pencahayaan yang ngaco, tekstur yang tiba-tiba hilang, masalah collision, bug animasi, sampai FPS yang drop parah. Ini semua bukan cuma gangguan teknis biasa loh. Ini adalah kumpulan masalah yang secara instan bakal ngehancurin pengalaman dan imersi pengguna. Jadi kalian harus basmi masalah-masalah ini tanpa ampun. Tapi ingat, sekedar bikin proyek jadi bebas bug itu belum cukup. Kalian wajib banget menerapkan teknik optimasi biar proyeknya berjalan mulus. Gunakan level of detail atau LOD untuk menyederhanakan objek dari jarak jauh, pakai culling buat menyembunyikan objek yang nggak masuk di layar kamera. Jangan lupa texture compression dan batching. Game atau aplikasi kalian mungkin udah nggak ada error, tapi tanpa teknik-teknik optimasi ini, proyek kalian bakal terasa berat banget pas dijalankan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Menguji kelayakan proyek. Oke, kita tarik napas sebentar dan pelan-pelan lihat gambaran besarnya. Fokus kita sekarang bergeser, dari yang tadinya cuma ngoprek di internal, jadi mencari validasi eksternal yang terukur. Ada 3 pilar utama di sini. Pertama, functional testing, buat mastiin semua tombol dan interaksi merespons dengan benar. Kedua, performance testing, di mana kita pakai tools kayak Unity atau Unreal Profiler buat mantau FPS dan memori. Dan ketiga, compatibility testing, buat jamin proyek kalian berjalan mulus di berbagai macam resolusi, perangkat, dan OS. Tapi, di luar semua deretan angka dan metrik teknis yang rigid tadi, kita tetap butuh sentuhan manusia. User testing itu mutlak. Kita harus bawa pengguna nyata untuk ngetes user experience, usability, dan kenyamanan interaksi. Hal-hal kayak feeling saat main atau pakai aplikasi itu nggak akan pernah bisa diukur sepenuhnya sama mesin, kan? Kita sampai di bagian keempat. Dokumentasi sebagai kunci profesionalisme. Kalau ngomongin software development, dokumentasi itu ibarat pahlawan tanpa tanda jasa. Sering banget dokumentasi ini cuma dianggap sebagai tugas akhir yang bikin males. Padahal, ini adalah penjelasan lengkap mengenai proyek kalian. Dokumentasi itu alat komunikasi paling krusial buat ngobrol sama sesama developer, meyakinkan klien, dan pastinya ngebantu banget buat portofolio kalian sendiri. Biar gak bingung, ada 2 pilar utama yang perlu dibedakan. Technical documentation itu dibikin khusus buat tim di belakang layar, ngebahas arsitektur sistem, algoritma, sampai tools yang dipakai. Di sisi lain, user documentation itu sifatnya jauh lebih praktis, fokus ke bimbing pengguna soal gimana cara menjalankan aplikasinya, kontrolnya, dan fitur-fitur utamanya. Dan satu hal yang wajib banget ada di keduanya, pastikan kalian selalu menyertakan diagram visual dan screenshot. Nah, coba perhatikan angka ini. 3-7. 3-7 menit adalah rentang durasi yang paling ideal buat bikin sebuah video demo proyek yang spektakuler.
Di waktu yang singkat ini, kalian harus bisa mamerin overview proyek, fitur utamanya, dan hasil akhir dari optimasi yang udah kalian kerjakan. Harus padat, to the point, tapi membekas di ingatan penonton. Dan akhirnya kita masuk ke fase kelima yang paling seru, persiapan portofolio dan industri. Setelah kerja keras memberantas bug dan bikin dokumentasi, proyek kalian sekarang siap menghadapi dunia nyata. Pas kalian mau publikasiin ini ke GitHub atau portofolio pribadi, perhatikan banget tren industri tahun 2025-2026 ini. Mulai dari kolaborasi berbasis cloud, pembuatan dokumentasi yang dibantu AI, pengujian otomatis, sampai pipeline CI/CD. Kalau kalian paham dan pakai standar alur kerja otomatis ini, nilai jual kalian di mata recruiter bakal meroket tajam. Terus, mungkin kalian mikir, kenapa sih harus repot-repot ngelewatin pipeline finalisasi yang panjang banget ini? Jawabannya gampang. Karena keahlian inilah yang bikin kalian direkrut, entah itu di game studios, software houses, digital startups, atau perusahaan XR VR sekalipun, mereka semua mencari developer yang tahu persis gimana caranya merampungkan sebuah proyek secara profesional, bukan cuma tahu cara memulainya doang. Kalau kita tarik kesimpulan dari materi yang kita bedah ini, ada satu fakta krusial di lapangan. Di industri nyata, proyek kalian itu nggak cuma dinilai dari seberapa memukau visualnya hari ini. Yang jauh lebih penting adalah aspek maintainability-nya, seberapa mudah proyek tersebut dipahami, diurus, dan dikembangkan oleh developer lain di masa depan. Disitulah letak nilai sesungguhnya. Sebagai penutup bedah materi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat kalian renungkan. Mengapa dokumentasi sering dianggap sama pentingnya dengan proses coding itu sendiri? Coba pikirin deh. Karena sejujurnya, pemahaman tentang betapa vitalnya komunikasi dan finalisasi inilah yang akan mengubah status kalian dari sekedar orang yang bisa coding menjadi seorang profesional sejati di industri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.